Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asis Wali, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Hairun Ternate semester 4. Jadi video kali ini kita akan menjelaskan tentang rangkuman materi bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk pada materi pembahasan. 1. Pengertian ilmiah. Pengertian ilmiah adalah penyajian bahan ilmiah oleh seseorang di suatu forum yang pesertanya secara sukarela terlibat aktif dalam interaksi verbal ilmiah untuk mencapai tujuan dalam waktu yang tersedia. Kemudian fungsinya adalah untuk sarana penyebaran informasi ilmiah, baik secara konseptual maupun prosedural. Yang kedua itu penyusunan kutipan. Nah, definisi dari kutipan adalah pemakaian tulisan atau ucapan seseorang secara langsung, persis seperti aslinya. Parafrase atau mengambil idenya dengan mengubah bahasanya, ataupun pengakuan adanya hasil penelitian atau ide yang serupa dalam tulisan. Adapun jenis-jenis kutipan yaitu pertama kutipan langsung, yaitu mengambil bagian teks dari suatu pustaka seperti aslinya. Misalnya bunyi pasal dan ayat undang-undang, kitab suci atau definisi. Kemudian kedua itu kutipan tak langsung, yaitu mengambil inti dari suatu teks dan menulisnya dengan redaksi penulis. Itu dia beberapa jenis kutipan. Kemudian yang ketiga, footnote atau catatan kaki. Sejumlah keterangan yang terletak di bagian bawah halaman, itulah footnote. Adapun pengertian yang lain adalah pada umumnya footnote digunakan untuk menunjukkan adanya kutipan. Nah, tidak semua yang diuraikan dalam teks perlu diberi catatan kaki kecuali kutipan yang betul-betul penting. Fungsi dari catatan kaki atau footnote adalah 1. Untuk menunjukkan atau menguatkan evidensi atau pembuktian semua pernyataan dan keterangan tentang sesuatu yang harus dikuatkan penjelasannya. Nah, keterangan pada footnote adalah menunjukkan tempat di mana evidensi tersebut didapatkan. Kedua, untuk menunjukkan adanya peminjaman atau pengambilan dari bahan yang digunakan, atau untuk fakta-fakta yang bersifat umum itu tidak perlu diberi footnote. Yang ketiga, untuk memperluas diskusi suatu masalah tertentu di luar konteks dan teks. Yang keempat, untuk memberi keterangan atau petunjuk, misalnya untuk menunjukkan bahan dalam lampiran atau persoalan-persoalan yang sudah dibahas dalam halaman, subbab atau bab dalam karya ilmiah yang bersangkutan. Yang keempat adalah makalah. Nah, makalah adalah salah satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas satu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka atau kajian lapangan. Makalah disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas-tugas tertentu atau tugas akademik maupun tugas non-akademik. Nah, yang ketiga sebagai sarana untuk mendemonstrasikan pemahaman penulis tentang pokok permasalahan teoretis yang dikaji atau kemampuan penulis dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip atau teori yang berhubungan dengan masalah tertentu. Nah, yang keempat itu sebagai sarana untuk menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, jadi bukan rangkuman. Nah, berikut adalah ciri khusus makalah yang baik. Yang pertama, data yang digunakan mempunyai validitas yang tinggi dan analisis serta interpretasi harus objektif. Yang kedua, makalah harus mampu menunjukkan kejujuran ilmiah penulis. Dalam hal ini, penulis makalah harus menyebutkan dengan jelas sumber data atau pendapat yang digunakan dalam makalahnya. Kemudian, makalahnya harus menggunakan bahasa yang jelas, tegas, singkat, sederhana, dan teliti. Yang berikutnya, makalah harus sistematis dan utuh. Berikutnya itu karya tulis ilmiah, karya ilmiah dan karya non ilmiah. Menurut Broto Wijoyo dalam Arifin tahun 2008, fakta dan metodologi penulisan. Nah, menurut John itu dalam Amir 2007 ditujukan kepada masyarakat tertentu atau profesional yang bersifat ilmiah tinggi. Kemudian menurut Sukoharjono pada tahun 2007 dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan tata cara ilmiah.
Adapun pengertian selanjutnya itu adalah tulisan berisi fakta yang ditulis oleh seseorang atau kelompok dengan menggunakan metode dan ditujukan pada masyarakat tertentu. Nah, yang berikutnya adalah karya non ilmiah, yaitu karangan yang ditujukan kepada masyarakat umum yang isinya tentang pengetahuan, cerita, rekaan atau apa saja dengan teknik penyajian yang sederhana mengenai hal-hal tentang kehidupan sehari-hari. Nah, adapun ini bentuk-bentuk karya non ilmiah itu pertama dongeng, novel, drama, roman atau cerpen. Nah, kemudian kalimat efektif. Adapun definisi kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Nah, kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Adapun ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama itu kesatuan gagasan, keparalelan, kelogisan, kebervariasian, ketepatan, kesepadanan, kehematan, kecermatan, ketegasan, kebenaran struktur, dan keringkasan. Kemudian diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata, kata merupakan salah satu unsur dasar bahasa yang sangat penting. Dalam memilih kata-kata ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu kata merupakan salah satu unsur dasar bahasa yang sangat penting. Dalam memilih kata-kata ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu satu, ketepatan dapat mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan. Yang kedua, kesesuaian, kecocokan antara kata-kata dengan kesempatan dan keadaan. Kemudian ragam bahasa. Sebagai gejala sosial, pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor kebahasaan, tapi juga oleh faktor-faktor non-kebahasaan, antara lain faktor lokasi geografis, waktu, sosiokultural, dan faktor situasi. Faktor-faktor di atas mendorong timbulnya perbedaan-perbedaan dalam pemakaian bahasa. Perbedaan tersebut akan tampak dalam segi pelafalan, pemilihan kata, dan penerapan kaidah tata bahasa. Nah, perbedaan atau varian dalam bahasa yang masing-masing menyerupai pola umum bahasa induk disebut ragam bahasa. Nah, ragam bahasa yang berhubungan dengan faktor daerah atau letak geografisnya disebut dialek. Kemudian bahasa Indonesia. Nah, pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik yang benar dalam hal faktor penentu komunikasi, yaitu untuk siapa dengan siapa atau target pembicara. Kemudian tujuan berbahasa, situasi berbahasa itu mengenai tempat dan waktu, konteks berbahasa itu mengenai kebudayaan dan suasana, jalur bahasa itu mengenai lisan atau tulisan, media berbahasa itu mengenai TM, internet, gawai, dan sebagainya. Kemudian peristiwa apa itu mengenai bercakap, ceramah, upacara, lamaran pekerjaan, pelaporan, pengungkapan ataupun pengungkapan perasaan. Nah, adapun kesalahan umum dalam berbahasa Indonesia, yang pertama hiperkorek, yaitu membetulkan yang sudah benar. Contohnya, utang menjadi hutang, insaf menjadi insyaf, asas menjadi azas. Nah, kemudian adapun namanya pleonasme atau kelebihan, yaitu terbagi atas dua kata yang bersinonim. Contohnya zaman dahulu atau dahulu kala atau zaman dahulu kala. Oke, mungkin itu saja rangkuman materi untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.